atau saksi? Ya, jadi pada saat kita berbicara mengenai berkas yang sudah dilakukan kepada kepolisian, ya, itu kemudian dikirimkan kepada kejaksaan, kejaksaan itu akan menilai apakah yang dilakukan ini sudah memenuhi unsur tindak pidana atau belum. Yang mana di situ jaksa melakukan berdasarkan pasal 110 dan 138 KUHP, yaitu dia akan meminta penyidik untuk memenuhi berkasnya itu seperti apa. Yang pertama adalah kita ambil contoh, apakah di situ harus ada saksi lain yang berkaitan dengan hal ini. Yang kemudian yang kedua, sudah ada saksi, diperlukan lagi penajaman ataupun kalau kita bilang berita acara pemeriksaan tambahan. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada yang selanjutnya, apakah ada bukti-bukti lain yang harus disajikan. Nah, kemudian tugas penyidik adalah untuk melengkapi berkas-berkas petunjuk yang harus dipenuhi dan kemudian dikirimkan kembali kepada kejaksaan. Jadi memang betul, tidak semudah itu untuk proses penyidikan, kemudian penyelidikan, kemudian proses di kejaksaan sampai dengan ke pengadilan ataupun persidangan. Itu dilakukan benar-benar hati-hati dan harus semuanya sesuai dengan hukum acaranya. Masa tahanan diperpanjang apakah bisa di pra-peradilan? Jadi kalau kita bicara mengenai pra-peradilan itu adalah hak dari Nikita Mirzani yang dilindungi oleh pasal 77 KUHP. Yang ditanyakan apa? Yang pertama adalah satu, sah atau tidaknya penangkapan. Yang kedua, sah atau tidaknya penahanan. Termasuk juga dasar hukum penetapan tersangka itu apakah sudah sesuai dengan hukum acaranya. Nah, di situ nih kita harus menjelaskan dan di situ harus mengalami juga bahwasanya ini loh, memang hukum acaranya tidak dilakukan pada saat penangkapan, penahanan, kemudian penetapan tersangka, sehingga hasil pra-peradilan bisa membebaskan Nikita Mirzani. Tapi kalau saya melihat dari sisi penyidik juga pasti sudah melakukan prosedur-prosedur dan proses-proses yang dengan benar sesuai dengan hukum acara. Dan penyidik pasti akan mempertahankan bahwasanya ini kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan baik, yang mana ini tidak ada kesalahan dalam hukum acaranya. Jadi sekali lagi, jika Nikita menang, dia bisa bebas, tapi jika tidak, maka perkara akan lanjut kepada proses selanjutnya. Jadi kalau kita melihat perkara ini ya, ini ada beberapa undang-undang yang dijadikan dasar pelaporan. Yang pertama adalah pasal 368, yaitu tentang pemerasan, kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 345 Undang-Undang Pencucian Uang. Oke, kita bedah satu demi satu. Kita berbicara mengenai pengancamannya sendiri, berarti melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kita ambil contoh, jika Anda tidak menyerahkan uang, ya kan, atau damai, maka yang terjadi adalah begini. Sehingga posisi korban itu pasti akan merasa ketakutan sampai mengirimkan sejumlah uang. Nah, ketika sudah itu masuk, akan masuk kepada lini selanjutnya konstruksinya, yaitu siapakah yang mengantarkan uang, siapakah yang mentransferkan, kemudian kepada siapa. Nah, ketika kepada siapa, itu nanti akan ditanya, kamu ini mendapatkan suruhan dari mana? Kemudian setelah ini suruhan dari mana, baru masuk kepada, oh ini ke sini. Makanya keterkaitannya itu sangat kompleks. Jadi tidak hanya apa yang kita lihat di media, tapi ini pasti lebih kompleks lagi. Terus kemudian berkaitan dengan Undang-Undang ITE, apakah ini itu ditransmisikan secara elektronik, ya kan? Oke, kita melalui handphone ataupun kita melalui voice note ataupun kita melalui nakut-nakuti di media sosial. Nah, sehingga pasti juga di situ jika terbukti berarti ada unsur sebagaimana pasal 27B ayat 2. Nah, kemudian kita masuk kepada pasal 345-nya itu, Undang-Undang Pencucian Uang. Gimana itu caranya? Yang pertama adalah uangnya itu yang sudah dikirimkan atau diberikan, kemudian di mana? Apakah tetap di rekening? Apakah sudah dialihkan menjadi bentuk lain? Contoh menjadi mobil, menjadi motor, sehingga pengalian-pengalian ini merupakan pencucian uang. Oke, jadi ini harus dilakukan secara jeli dan cermat, karena sekali lagi di sini Polri juga mempertaruhkan profesionalitasnya untuk menahan Nikita
dan sampai menjadikannya tersangka. Artinya apa? Artinya Polri juga tidak akan mungkin gegabah. Tidak akan mungkin gegabah, dan dia sudah melakukan semuanya sesuai dengan hukum acaranya. Itu. Jadi kita sebagai praktisi hukum ya melihat semoga ini berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan keadilan bagi semua orang.